Sejak Ibu Laras meninggal, Rizky tak pernah tidur di rumah. Ia memilih pelukan dingin makam. Warga mencoba menyelamatkannya, namun setiap malam, sesuatu yang bukan manusia menariknya kembali ke gundukan tanah itu. Kegelapan telah menanamkan akarnya, dan di balik batu nisan, kini ada mata merah menyala yang telah memilih Rizky sebagai penjaga abadi pemakaman Seroja. Kematian Ibu Laras yang terjadi 3 bulan lalu karena sakit mendadak telah mengubah Rizky. Bukan hanya hatinya yang hancur, tetapi juga akalnya. Rizky, seorang remaja 15 tahun yang biasanya ceria dan penurut, kini hanya mengenal satu tempat untuk bernaung. Pemakaman tua dusun Seroja, tepat di atas pusara ibunya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Pak Bimo, ayah Rizky, kembali dari kerja dengan harapan putranya sudah tertidur di kamarnya yang hangat. Namun, kamar Rizky kosong, jendelanya terbuka sedikit, seolah mengundang udara dingin dan aroma tanah basah masuk. "Rizky, Rizky," panggil Pak Bimo panik. Dia tahu kemana harus mencari. Dengan langkah tergesa, Pak Bimo menyusuri jalan setapak menuju pemakaman. Udara malam dusun Seroja terasa pekat, membawa bau lumut dan dupa. Cahaya rembulan tipis hanya mampu menembus rerimbunan pohon Kamboja, menciptakan bayangan-bayangan yang menari-nari seperti makhluk hidup. Dan di sanalah Rizky. Ia meringkuk di atas gundukan tanah merah yang masih tampak baru, menjadikan batu nisan bertuliskan Laras binti Santosa sebagai bantal. Kain sarung yang ia kenakan sudah lembab oleh embun, tetapi wajahnya, ya Tuhan, wajahnya tampak begitu tenang, bahkan damai, seolah ia sedang tidur di ranjang paling empuk di dunia. "Rizky, bangun nak, sudah malam." Pak Bimo mengguncang bahu kurus putranya. Rizky mengerang, matanya terbuka, memantulkan sedikit cahaya rembulan. Matanya kosong, tidak ada cerminan ketakutan atau kedinginan. "Jangan ganggu ya," bisiknya pelan, suaranya serak. "Ibu memelukku, di sini hangat." Kata-kata itu menyentakkan hati Pak Bimo. Hangat? Suhu udara saat itu pasti di bawah 20 derajat Celcius. Dengan sisa-sisa tenaga dan kesabaran, Pak Bimo memaksa Rizky bangkit, menyeretnya melewati lorong-lorong makam. Setiap langkah menjauh dari pusara Ibu Laras, Rizky semakin meronta. Tenaganya seolah dilipat gandakan oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Lepas, yah, aku harus di sini. Kalau aku pergi, ibu kesepian," teriak Rizky, membuat beberapa burung hantu di pohon terkejut dan terbang. Perlawanan itu begitu keras hingga Pak Bimo harus meminta bantuan Pak RT Ardi yang rumahnya paling dekat dengan makam. Pak RT Ardi, seorang pria paruh baya yang tenang, menyaksikan pemandangan itu dengan wajah prihatin. Ia membantu Pak Bimo memapah Rizky pulang. Sesampainya di rumah, mereka mengunci Rizky di kamarnya setelah memastikan ia berganti pakaian kering. "Ini sudah tidak wajar Bimo, sudah 3 bulan, kata Pak RT Ardi sambil menggelengkan kepala. "Kita sudah coba cara medis, spiritual, semua mental. Besok kita coba bawa dia ke kota lagi." Pak Bimo hanya mengangguk lemas. Ia duduk di depan pintu kamar Rizky, berjaga. Namun, kelelahan mental dan fisik membuatnya terlelap. Tepat pukul 2 dini hari, Pak Bimo terbangun karena keheningan yang aneh. Ia memeriksa kunci pintu, masih tergantung di tempatnya. Namun, saat membuka pintu kamar Rizky, dia tersentak. Kamar itu kosong. Jendela yang tadi dikunci kini terbuka lebar. Tirai putih melambai-lambai ditiup angin, seperti tangan yang melambai perpisahan. Dan di lantai kayu, tepat di depan jendela yang mengarah ke pemakaman, ada sejumlah kecil tanah merah yang lembab. Bau Kamboja dari makam seolah menguar kuat dari sana. Kengerian merayap
di punggung Pak Bimo. Bagaimana Rizky yang dikunci dari luar bisa keluar tanpa suara? Dan bagaimana ia bisa secepat itu mencapai pemakaman, meninggalkan jejak tanah yang hanya ada setelah ia melompat keluar? Pak Bimo kembali ke makam dengan obor. Di tengah kegelapan yang menelan segalanya, di bawah gundukan tanah yang sama, Rizky sudah terlelap lagi. Kali ini, ia memeluk erat batu nisan itu. Di sekeliling pusara Ibu Laras, tidak ada satupun jejak kaki yang terlihat, seolah Rizky bukan berjalan, melainkan diangkat dan diletakkan kembali ke tempat tidurnya yang dingin. Pak Bimo hanya bisa menatap nisan itu, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan bertanya-tanya, siapa atau apa yang begitu menginginkan putranya berada di sana? Ia tidak tahu bahwa entitas yang kini menemani Rizky di pemakaman itu baru saja mulai menunjukkan kekuatannya. Malam itu bukan lagi Ibu Laras yang menjaganya, tetapi sesuatu yang jahat yang menyamar sebagai sebuah kenyamanan. Pagi harinya, kepulangan Rizky dari makam kembali menjadi tontonan warga Dusun Seroja. Pak RT Ardi bersama beberapa pemuda kembali memapah Rizky yang kini tampak semakin lemah. Bibirnya kebiruan, tetapi matanya tetap keras menolak untuk menjauh dari area pemakaman. Dia seperti ada yang narik di, tenaganya beda dari anak seusianya, lapor salah satu pemuda, Ujang, sambil mengusap keringat di dahinya. Jangankan ditarik, diangkat pun dia berat sekali saat mendekati gerbang makam. Di rumah, setelah Rizky dibersihkan dan dipaksa makan bubur, Pak Bimo dan Pak RT Ardi mengambil langkah ekstrem. Mereka menggembok jendela kamar Rizky dan memasang palang kayu tambahan di pintu. Mereka bahkan menjahit ujung-ujung kasur Rizky ke rangka ranjang, berharap ini bisa menahan putranya. Malam ini kita jaga bergantian, Bimo. Kita harus pastikan Rizky tidak bergerak, tegas Pak RT Ardi. Malam kedua, penjagaan dilakukan dengan ketat. Pak Bimo tidur di kursi lipat di depan pintu kamar Rizky. Pak RT Ardi berjaga di ruang tamu, memegang senter dan tongkat. Mereka sepakat bahwa ini adalah pertarungan, bukan hanya melawan keinginan aneh Rizky, tetapi melawan sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap. Jam berdetak lambat. Pukul 1 dini hari, Pak Bimo terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak oleh suara krek yang sangat pelan dari dalam kamar Rizky. Bukan suara pergerakan manusia, melainkan suara gesekan kayu yang sangat hati-hati, seolah-olah sesuatu yang berat sedang diseret melintasi lantai. Pak Bimo segera bangkit, jantungnya berdebar kencang. Ia menggedor pintu. "Rizky, kamu di dalam?" "Hening." Pak Bimo panik. Ia memanggil Pak RT Ardi yang segera datang dengan wajah tegang. Keduanya menempelkan telinga ke pintu, tetapi tidak mendengar apa-apa selain keheningan yang menyesakkan. Setelah ragu sejenak, Pak RT Ardi memutuskan untuk membuka paksa palang kayu dan kunci tambahan. Saat pintu terbuka, lampu neon di kamar Rizky menyala. Mereka berdua terkesiap. Rizky memang ada di sana, tetapi ia tidak tidur di ranjang. Ia meringkuk di sudut ruangan, wajahnya menghadap tembok, seolah sedang menghadap nisan. Selimutnya terseret ke lantai. Dan yang lebih mengerikan, semua simpul jahitan kasur yang mengikat Rizky ke ranjang terlepas dengan rapi, seolah dipotong oleh tangan yang sangat sabar dan dingin. "Ki, Rizky," panggil Pak Bimo. Rizky berbalik, matanya sayu, tetapi ia tersenyum. Senyum yang sangat tidak wajar, terlalu lebar untuk seorang anak yang sedang menderita. "Ibu datang ya? Ibu tidak suka aku tidur di sini," kata Rizky polos sambil menunjuk keranjang yang sudah berantakan. Pak Bimo dan Pak RT Ardi saling pandang. Mereka melihat sekeliling kamar mencari petunjuk. Jendela tetap tergembok, pintu terkunci ganda. Kemudian mata Pak RT Ardi tertuju pada lantai.
tepat di bawah jendela yang terkunci dan gorden yang menjuntai, ada sejumlah jejak kaki kecil berwarna coklat tua. Jejak itu bukan jejak sepatu atau sandal, melainkan jejak kaki telanjang. "Bimo, lihat ini," bisik Pak RT Ardi. Suaranya tercekat. Jejak kaki itu tidak terbuat dari debu atau lumpur biasa, melainkan tanah liat basah yang sangat khas dengan tanah pemakaman yang lembab saat dini hari. Jejak itu bermula dari sudut tempat Rizky meringkuk dan berakhir di bawah jendela yang tertutup. Anehnya, jejak itu hanya ada saat kembali dari sudut ke jendela. Tidak ada jejak yang menunjukkan kedatangan Rizky dari jendela ke sudut, seolah ia diangkat oleh entitas tak terlihat, diletakkan di sudut itu, dan baru setelah itu, entitas itu meninggalkan jejak saat kembali menuju jendela yang tergembok. Kengerian mereka memuncak ketika Pak RT Ardi menyadari satu hal lagi. Jejak kaki basah itu terlalu kecil untuk kaki Rizky. Jejak itu seperti kaki seorang wanita atau kaki anak kecil yang mungil. "Itu jejak ibu ya," bisik Rizky tersenyum bangga. "Ibu kesal karena aku dikunci." Pak Bimo mundur selangkah. Rasa takut yang luar biasa kini mengalahkan rasa sayangnya. Ia menatap putranya, tetapi yang ia lihat adalah boneka yang dimanipulasi. Warga Seroja kini yakin Rizky tidak hanya merangkul makam ibunya, tetapi ia kini dibawa pulang pergi oleh sesuatu yang tidak ingin kepergian Laras diterima. Sesuatu yang kini semakin berani memasuki ranah rumah mereka. Mereka akhirnya tahu bahwa mengunci pintu dan jendela tidak akan lagi berguna, karena yang membawa Rizky bukanlah pintu dan jendela, melainkan undang-undang dari kubur. Setelah kejadian jejak kaki, Pak Bimo dan Pak RT Ardi menyerah untuk mengunci Rizky. Mereka tahu ada kekuatan yang jauh melampaui kemampuan mereka sebagai manusia biasa. Kini mereka hanya bisa mengawasi dari jauh, membiarkan Rizky kembali ke makam, sembari menunggu bantuan spiritual. Malam ketiga, Rizky tidak perlu diseret. Begitu jam menunjukkan pukul 23.00, ia bangkit dari tempat tidur, matanya bersinar aneh, dan berjalan keluar rumah tanpa suara. Seolah-olah ia mengikuti pawai senyap yang hanya ia yang bisa dengar. Pak RT Ardi dan Pak Bimo mengawasinya dari balik semak-semak di tepi pemakaman. Mereka ingin melihat siapa atau apa yang membawa Rizky. Rizky berjalan lurus menuju pusara Ibu Laras. Ia berbaring, memejamkan mata, dan mulai bergumam. Awalnya, gumaman itu tidak jelas. Lalu, Rizky mulai berbicara, seolah sedang bercakap-cakap dengan seseorang. "Iya, aku kedinginan, tapi kamu memelukku, jadi tidak apa-apa," bisik Rizky. "Mereka jahat, mereka mau memisahkan kita. Jangan biarkan mereka, ya?" Saat Rizky berbicara, ketegangan di antara pepohonan makam mulai meningkat. Angin berhenti berhembus. Semuanya menjadi sangat sunyi, sunyi yang tidak wajar, seolah seluruh alam menghentikan napasnya. Pak Bimo dan Pak RT Ardi merasakan hawa dingin yang menusuk, tetapi bukan dingin embun, melainkan dingin yang membawa rasa takut murni. Mereka tahu kehadiran itu sudah datang. Tiba-tiba, dari balik pohon nangka tua yang batangnya besar dan bengkok di dekat pusara Laras, muncul sebuah siluet. Siluet itu sangat besar dan sangat hitam, jauh lebih tinggi dari manusia normal. Ia tidak memiliki bentuk yang jelas, seperti kabut padat yang berdiri tegak. Sosok itu bergerak mendekati Rizky, perlahan dan tanpa suara, seolah-olah ia berenang dalam kegelapan. Pak RT Ardi menggenggam tongkatnya erat-erat, air liurnya terasa seperti pasir. "Bimo, itu bukan Laras, itu bukan wanita," bisiknya sangat pelan. Sosok hitam itu berhenti tepat di samping Rizky. Kemudian, di tengah kegelapan yang pekat, 2 titik cahaya muncul di bagian atas siluet,
seperti mata. 2 titik cahaya itu berwarna merah menyala, memancarkan intensitas yang mengerikan, seolah-olah api neraka telah terperangkap di dalamnya. Sosok itu perlahan membungkuk dan 2 mata merah itu menatap lurus ke wajah Rizky. Rizky, alih-alih berteriak atau lari, malah tersenyum lebar. "Kamu penjagaku kan?" tanya Rizky riang. "Mereka tidak berani mendekat karena kamu ada." Ibu bilang, "Kamu baik." Sosok bermata merah itu tidak menjawab, tetapi seolah mengangguk. Kemudian ia mengangkat tangan besarnya yang kini terlihat lebih jelas sebagai cakar-cakar panjang dan kasar dan mulai menyentuh rambut Rizky. Pak Bimo hampir berteriak. Ia yakin jika cakar itu menyentuh Rizky, putranya akan terluka parah atau bahkan dicabik. Namun, cakar itu hanya membelai kepala Rizky dengan gerakan lembut, anehnya penuh kasih, seolah sedang mengelus anak anjing. Sosok itu mulai mengeluarkan suara yang bukan suara, melainkan dengungan rendah yang dalam, seperti getaran dari bawah tanah. Dengungan itu membuat bulu kuduk Pak Bimo berdiri. Ia merasa kepalanya pusing, seolah frekuensi suara itu menyerang akal sehatnya. Ia menutup telinga, tetapi getaran itu tetap merasuk ke dalam tulang. Yang paling menakutkan adalah reaksi Rizky. Ia benar-benar mengabaikan wujud penjaga itu yang seharusnya membuat siapapun lari ketakutan. Mata merah, tubuh raksasa, cakar tajam, semua dianggap Rizky sebagai kenyamanan. Ibu bilang, "Kamu yang memindahkanku kalau mereka mengunciku." "Terima kasih," ucap Rizky lagi. Pak RT Ardi menarik Pak Bimo mundur. Wajahnya pucat pasi. "Kita harus pergi, Bimo. Itu bukan arwah ibumu. Itu Kodam, atau mungkin jin tanah yang sangat tua." Ia memanfaatkan kesedihan Rizky dan menyamar sebagai pelindung yang disetujui Laras. Rizky tidak takut karena akalnya sudah ditutup oleh entitas itu. Kita harus segera cari Ustadz Jamil. Sebelum mereka sempat beranjak, Rizky tiba-tiba menoleh lurus ke arah mereka berdua di balik semak-semak yang gelap. "Kamu mau apa?" tanya Rizky. Tetapi suaranya bukan lagi suara Rizky. Itu adalah suara yang dalam dan bergetar, mirip dengan dengungan penjaga di sebelahnya. 2 mata merah menyala di samping Rizky, seolah melebar. Sosok itu kini sepenuhnya menghadap ke semak-semak. Pak Bimo dan Pak RT Ardi tidak menunggu lagi. Mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan makam, meninggalkan Rizky di pelukan makhluk yang jauh lebih tua dari kematian itu sendiri. Mereka tahu malam ini mereka tidak hanya mengawasi, tetapi juga diperingatkan bahwa area makam kini berada di bawah pengawasan yang sangat berbahaya. Rizky sudah menjadi milik penjaga malam, dan untuk mengambilnya kembali, mereka harus menghadapi sang penjaga itu sendiri. Kondisi Rizky setelah malam itu semakin mengkhawatirkan. Fisiknya merosot drastis. Ia tidak mau makan nasi, hanya minum sedikit air. Kulitnya pucat seperti kertas, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang terlalu besar untuk usianya. Ia sering mengalami demam, tetapi anehnya, demam itu selalu hilang begitu ia kembali ke makam. Di siang hari, Rizky duduk diam di teras, tampak seperti mayat hidup. Ia tidak berbicara dengan Pak Bimo. Jika dipaksa, ia hanya menjawab dengan gumaman tentang betapa berisik-unya rumah itu dan betapa damai-unya di makam. Pak Bimo kini takut menyentuh putranya. Ada aura dingin yang menyelimutinya, dingin yang tidak alami. Ia sudah mengirim utusan ke desa sebelah untuk menjemput Ustadz Jamil, seorang ahli ruqyah yang terkenal dengan kesabarannya dan kekuatan spiritualnya. Sementara menunggu Ustadz Jamil datang, Pak Bimo mencoba berbicara dari hati ke hati dengan Rizky. "Nak, Ibu Laras pasti sedih melihatmu begini. Ibu ingin kamu hidup, Nak," ujar Pak Bimo. Air matanya menetes. Rizky menoleh, matanya yang cekung menatap ayahnya.
Bohong, ibu tidak sedih. Ibu bilang, di sini lebih baik, lebih sepi. Ibu memanggilku ya. Memanggilmu? Iya, kalau aku tidur. Kadang aku dengar suaranya dari bawah. Dia bilang, tidurlah nak, jangan pergi lagi. Dunia di luar sana jahat, di sini kita aman. Rizky menirukan suara lirih yang jauh. Suaranya terdengar seperti bisikan yang tertiup angin. Kata-kata itu membuat Pak Bimo merinding hebat. Konteks itu sangat menakutkan. Rizky kini tidak hanya terikat secara emosional atau dimanipulasi oleh entitas, tetapi ia sudah mendengar bisikan langsung dari tanah. Ikatan gaib itu semakin kuat, seolah entitas di pemakaman itu sedang mencoba menarik jiwanya secara harfiah ke dalam tanah. Malam itu, Pak Bimo memutuskan untuk sekali lagi menyelinap ke makam, tetapi tidak untuk membawa Rizky pulang. Ia ingin melihat lebih dekat apa yang didengar putranya. Ia bersembunyi di balik pohon kamboja yang besar, posisinya lebih dekat dari sebelumnya. Rizky sudah terlelap di pusara Ibu Laras. Angin malam bertiup pelan, tetapi tidak ada suara lain. Tiba-tiba, Pak Bimo mendengarnya. Bukan suara keras, bukan suara hantu melengking, melainkan suara yang sangat halus, hampir tidak terdengar, seperti pasir yang jatuh ke lantai kayu. Itu adalah suara bisikan. Ser, zzz. Bisikan itu terdengar seperti suara wanita yang sangat jauh, terkubur di bawah lapisan tanah yang tebal. Bisikan itu tidak membentuk kata, tetapi membawa getaran emosi yang dalam, rasa rindu yang melukai, dan memanggil-manggil. Pak Bimo merasa kepalanya seperti dipukul. Ia mencengkeram kepalanya, merasa bisikan itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam telinganya, langsung ke otaknya. Ia memaksa dirinya fokus. Dalam bisikan pasir itu, ia berhasil menangkap beberapa kata yang diulang-ulang. Di sini, dingin. Aku sendiri, temani aku. Suara itu menghilang. Kegelapan kembali menelan semuanya. Pak Bimo terengah-engah, nyaris muntah. Bisikan itu terasa begitu nyata, begitu meyakinkan, membuat Pak Bimo sendiri merasakan dorongan aneh untuk mendekati pusara itu. Saat ia berhasil menguasai dirinya, ia melihat Rizky. Rizky yang tertidur kini sedang menggali tanah di samping nisan dengan jari-jari kurusnya. Ia tidak sadar, tetapi tangannya bergerak mekanis, seperti sedang menggali jalan masuk. Rizky, berhenti! Teriak Pak Bimo, melompat keluar dari persembunyiannya. Rizky terkejut. Ia melihat ayahnya, lalu menatap jari-jarinya yang sudah berlumuran tanah. Ia tidak ingat apa yang ia lakukan. Aku hanya mau ibu tidak terlalu dingin, gumam Rizky, matanya berkaca-kaca. Pak Bimo menyeret Rizky menjauh dari makam untuk terakhir kalinya. Ia tahu, jika Ustadz Jamil terlambat satu hari saja, Rizky mungkin akan benar-benar menggali jalan masuk ke dalam tanah, dipandu oleh suara lirih yang merasuk ke relung jiwanya. Di tengah jalan pulang, Pak Bimo melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Di bawah pohon beringin tua yang besar, di pintu masuk makam, penjaga malam bermata merah itu berdiri, mengawasi kepergian mereka. Sosok itu tidak bergerak, hanya dua mata merahnya yang menyala terang, seolah menandai ayah dan anak itu sebagai milik yang akan segera diambil kembali. Ancaman itu nyata dan sangat jelas. Pagi harinya, sebuah mobil tua berhenti di depan rumah Pak Bimo. Dari mobil itu turunlah Ustadz Jamil. Ia ditemani oleh seorang santri muda. Ustadz Jamil adalah pria parubaya dengan tatapan mata yang tenang, tetapi memancarkan kekuatan yang luar biasa. Ia mengenakan baju koko putih bersih dan sarung, membawa sebuah tasbih dan sebuah botol air. Setelah mendengar cerita Pak Bimo dan Pak RT Ardi secara rinci, mulai dari Rizky yang tidur di makam, jejak kaki kecil,
hingga penampakan penjaga malam bermata merah, Ustadz Jamil hanya mengangguk pelan. "Sudah jelas Pak Bimo, anakmu diikat. Entitas di makam itu bukan arwah ibunya, tetapi jin kafir yang sangat tua, yang memanfaatkan rasa kehilangan rizki dan energinya yang lemah," kata Ustadz Jamil dengan suara tenang. Dia menciptakan ilusi kenyamanan agar rizki menyerahkan dirinya. Ustadz Jamil menolak melakukan ruqyah di rumah. "Entitas itu sudah berani masuk ke rumahmu, tetapi kekuatannya terkumpul penuh di makam. Kita harus menghadapinya di sarangnya." Sore hari menjelang maghrib, Ustadz Jamil, Pak Bimo, dan Pak RT Ardi berjalan menuju pemakaman tua Seroja. Mereka sengaja memilih waktu maghrib saat energi di pemakaman mulai berpindah dan batas antara dua dunia menipis. Rizki yang tahu mereka akan ke makam tampak bersemangat, mengira ia akan diizinkan kembali ke tempat tidurnya. Saat mereka tiba di area pusara laras, Ustadz Jamil berhenti. Ia mengeluarkan tasbihnya dan mulai melafalkan ayat-ayat suci dengan suara pelan dan berirama. Tiba-tiba, Rizki yang tadinya berjalan santai mulai menunjukkan perlawanan. Jangan baca itu," teriak Rizki, matanya kembali menunjukkan kilatan aneh. Ia merontak keras dari pegangan Pak Bimo. Tenaganya kembali menjadi berlipat ganda, bukan seperti anak remaja, melainkan seperti orang dewasa yang marah. Ustadz Jamil menghentikan bacaannya, menatap Rizki dengan tenang. "Siapa kau yang bersembunyi di balik kesedihan anak ini? Keluar." Rizki tertawa, tawa yang kering dan melengking, bukan tawa normal. "Dia tidak sendiri, ini tempatnya. Ibu memintanya." Suaranya kini terdengar ganda. Suara Rizki yang melengking bercampur dengan dengungan rendah yang dalam, mirip suara penjaga malam. Ustadz Jamil melangkah maju. Saat ia mencoba menyentuh bahu Rizki, sesuatu yang tak terlihat menyerangnya. Angin kencang tiba-tiba berhembus hanya di sekitar Ustadz Jamil. Daun-daun kering di tanah beterbangan, seperti dilemparkan oleh tangan tak kasat mata. Sebuah dahan kering dari pohon Kamboja besar, patah dan jatuh keras hanya beberapa inci dari kakinya. "Kau mengancamku?" tanya Ustadz Jamil. Tatapannya kini berubah tajam, penuh wibawa. Rizki atau entitas yang menguasainya menjawab dengan teriakan histeris, "Pergi, jangan sentuh dia. Dia milik kami, dia milik ibu." Di saat yang sama, Pak Bimo dan Pak RT Ardi melihat di kejauhan, di bawah pohon beringin yang disebutkan, penjaga malam bermata merah itu mulai bergerak. Ia perlahan bergeser dari kegelapan, seolah dipanggil untuk membela diri. Dua mata merahnya bersinar sangat terang, menantang cahaya maghrib yang mulai redup. Ustadz Jamil sadar, pertempuran ini tidak bisa dimenangkan hanya dengan ancaman. Ia harus mengunci Rizki sebelum penjaga malam itu tiba. Dengan cepat, Ustadz Jamil mengambil botol air yang ia bawa. Ia melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan cepat dan meniupkan ke air tersebut. Air itu kini menjadi air ruqyah. Dalam gerakan yang sangat cepat, Ustadz Jamil melemparkan sebagian air itu ke wajah Rizki. Allahu Akbar. Saat air itu mengenai wajah Rizki, Rizki menjerit kesakitan yang luar biasa, menjerit lebih keras dari yang pernah didengar Pak Bimo. Teriakan itu bukan lagi suara manusia. Lalu, tubuh Rizki mengejang hebat dan jatuh pingsan di atas tanah makam. Pada saat itu juga, penjaga malam bermata merah yang sedang bergerak mendekat tiba-tiba berhenti total. Dua mata merahnya meredup, seolah kekuatannya telah ditarik. Entitas itu yang sudah hampir sampai, kini hanya bisa berdiri membeku, tidak mampu bergerak lebih dekat lagi ke tubuh Rizki yang kini dilindungi oleh energi ruqyah Ustadz Jamil. Ustadz Jamil menoleh ke arah sosok itu, tatapannya penuh kuasa. "Aku akan kembali, dan saat itu kau akan angkat kaki dari tempat ini." Mereka berdua,
Ustadz Jamil dan penjaga malam saling berpandangan dalam keheningan yang mencekam sebelum Ustadz Jamil meminta Pak Bimo dan Pak RT Ardi untuk segera mengangkat tubuh Rizky yang tak sadarkan diri. Ruqyah belum selesai, tetapi Rizky sudah berhasil ditarik paksa dari pelukan tanah yang dingin. Ruqyah yang sesungguhnya dilakukan di kamar Rizky, yang kini telah disucikan dengan air dan garam khusus oleh Ustadz Jamil. Malam itu adalah malam yang paling panjang dan mengerikan di rumah Pak Bimo. Rizky diletakkan di tengah ruangan. Ustadz Jamil duduk di sebelahnya, mulai membaca ayat-ayat penyembuhan dan pengusiran jin dengan suara yang keras dan berwibawa. Pak Bimo dan Pak RT Ardi duduk di sudut ruangan, hanya bisa menyaksikan dengan hati yang gemetar. Saat ayat-ayat suci dibacakan, tubuh Rizky mulai menunjukkan reaksi yang luar biasa. Ia meronta meskipun tubuhnya sudah diikat ke ranjang. Tali pengikatnya berderit, menahan kekuatan entitas yang berusaha membebaskan diri. Lalu Rizky mulai berbicara lagi, tetapi kini suara itu murni dengungan dalam yang parau, bukan lagi suara Rizky. Kau menggangguku, aku sudah lama di sini, aku menjaganya. Raung suara itu, nadanya penuh kemarahan purba. Kau bukan penjaga, kau penipu, kau memanfaatkan kesedihan seorang anak, kau bukan arwah laras. Balas Ustadz Jamil dengan tegas. Entitas itu tertawa, tawa yang berat dan menyeramkan. Hahaha, dia yang mengundangku, dia yang merindukannya. Aku memberinya apa yang dia mau, kenyamanan palsu. Kau mau memisahkannya dari ibunya yang mencintainya. Cinta yang sejati tidak mengikat, cinta sejati membebaskan. Kau hanya ingin energinya. Hardik Ustadz Jamil, nada suaranya tidak goyah, justru semakin keras. Saat Ustadz Jamil membaca ayat kursi dengan penuh kekuatan, terjadi klimaks pertarungan. Rizky menjerit panjang, melengking, seolah terbakar. Mulutnya mengeluarkan busa, dan ia mulai merangkak di ranjang dengan gerakan yang tidak wajar, seolah tulang-tulangnya berubah. Kau bohong, kau ingin dia pergi. Aku akan membawanya ke makam. Dia akan di sini selamanya. Teriak entitas itu, suaranya mencapai puncaknya. Saat itulah Ustadz Jamil melafalkan sebuah ayat dengan penekanan yang luar biasa, memukul tubuh Rizky dengan gulungan sapu lidi yang telah dibacakan doa. Maka aku berfirikan, jadilah batu, jadilah besi, atau makhluk apa saja yang menurutmu lebih mustahil. Begitu pukulan itu mendarat, entitas itu menjerit kesakitan yang luar biasa. Dia bukan ibumu, teriak Ustadz Jamil, menekan titik lemah entitas itu yang selama ini bersembunyi di balik nama laras. Teriakan itu membuat tubuh Rizky lumpuh. Kemudian dari mulutnya keluarlah sebuah kabut hitam pekat yang bergerak liar, berusaha melarikan diri dari ruangan. Saat kabut hitam itu melayang, Ustadz Jamil menunjuknya. Kembali ke tempatmu, jangan pernah ganggu anak ini lagi. Kau bukan pemiliknya. Kabut hitam itu bergerak cepat ke arah jendela. Namun, saat menyentuh daun jendela yang telah diolesi minyak ruqyah, kabut itu menjerit sekali lagi. Suara jeritan yang sangat memilukan, seperti suara bayi yang terluka. Ia tidak bisa keluar. Kabut hitam itu akhirnya lenyap, seperti diserap oleh kegelapan di sudut ruangan. Rizky jatuh lemas, napasnya teratur kembali, dan ketegangan di wajahnya menghilang, digantikan oleh kelelahan. Ustadz Jamil menghela napas panjang, keringat membasahi bajunya. Ia menoleh ke Pak Bimo. Alhamdulillah, entitas itu sudah keluar, Pak Bimo. Itu adalah jin penunggu makam yang memang kuat, dan dia hanya ingin Rizky mati dan menjadi penjaganya. Dia menciptakan ilusi laras, memanggil-manggil. Sekarang, anakmu hanya butuh istirahat, kata Ustadz Jamil. Pak Bimo mendekati putranya,
melepas ikatan di tangan dan kakinya. Ia menyentuh dahi Rizky. Dingin yang menusuk itu telah hilang. Yang tersisa hanyalah dahi seorang anak yang kelelahan. Klimaks sudah terlewati. Rizky telah diselamatkan dari perangkap emosional dan spiritual yang paling menakutkan, tetapi ia belum sepenuhnya sembuh. Tugas terakhir adalah memastikan Rizky bisa menerima kepergian ibunya tanpa lagi mencari kenyamanan palsu di tanah. Pagi hari datang membawa sinar matahari yang hangat dan menenangkan ke dusun Seroja. Setelah ruqyah yang melelahkan, Rizky tertidur pulas hingga matahari meninggi. Pak Bimo duduk di sampingnya. Ia melihat putranya bernapas normal, tidur dengan damai. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Rizky tampak seperti dirinya yang dulu, tanpa aura dingin yang mencekam. Ustadz Jamil setelah salat subuh menjelaskan kepada Pak Bimo dan Pak RT Ardi, "Perang telah usai, sekarang adalah masa penyembuhan," kata Ustadz Jamil. Rizky akan merasa sangat lemah selama beberapa hari. Yang terpenting, kini ia harus mengerti bahwa Ibu Laras yang sesungguhnya berada di surga, bukan di bawah tanah. Ustadz Jamil memberikan air ruqyah yang tersisa dan meminta Pak Bimo melakukan satu hal terakhir. Setelah bangun, Rizky tampak bingung. Ia melihat sekeliling lalu menatap ayahnya. "Yah, kenapa aku di sini? Semalam aku mimpi buruk sekali." Pak Bimo memeluknya erat, pelukan yang tulus tanpa rasa takut. "Kita di rumah, Nak. Itu bukan mimpi buruk, itu cobaan, tapi sudah selesai." Rizky menangis, bukan karena histeris atau kesurupan, tetapi tangisan kesedihan murni dari seorang anak yang baru menyadari betapa parahnya kepergian ibunya. Setelah tangisan itu mereda, Pak Bimo mengajak Rizky ke pemakaman tua Seroja. Ustadz Jamil dan Pak RT Ardi menemani mereka. Ini adalah kunjungan di siang hari. Cahaya matahari menembus pepohonan, membuat pemakaman tampak seperti taman biasa, menghilangkan bayangan-bayangan yang menakutkan. Mereka berhenti di pusara Ibu Laras. Rizky menatap nisan itu. Tidak ada lagi dorongan aneh, tidak ada lagi bisikan, hanya ada gundukan tanah, bunga kamboja, dan batu nisan. Ustadz Jamil meminta Rizky untuk mendoakan ibunya. Rizky melakukannya dengan air mata yang menetes pelan. "Ibu, Rizky sudah pulang. Rizky tidak tidur di sini lagi. Rizky tahu ibu di tempat yang lebih baik." Saat ia menyelesaikan doanya, Ustadz Jamil membimbing Rizky. "Nak Rizky, Ibu Laras sangat mencintaimu. Dia tidak akan ingin kau menderita dan tinggal di sini. Ibu, sejatimu ada di hatimu, dalam doamu. Yang memanggilmu adalah entitas yang meniru cintanya." Rizky mengangguk. Ia akhirnya mengerti. Rasa damai kini menggantikan kekosongan dan kepalsuan yang ia rasakan selama ini. Ia menyentuh tanah makam itu, bukan sebagai tempat tidur, tetapi sebagai tempat perpisahan. Setelah insiden ruqyah itu, Rizky tidak pernah lagi mencoba tidur di makam. Ia kembali menjadi Rizky yang dulu, melanjutkan sekolahnya dan menghabiskan waktunya di rumah. Warga dusun Seroja tidak pernah melupakan kejadian itu. Mereka percaya, jika bukan karena intervensi Ustadz Jamil, Rizky pasti sudah meninggal dan menjadi hamba abadi bagi penjaga malam bermata merah. Ustadz Jamil kembali ke desa itu beberapa kali untuk memastikan. Ia mengatakan kepada warga bahwa entitas itu, si jin penunggu makam, memang sudah angkat kaki, pergi setelah dikalahkan secara spiritual. Namun, Ustadz Jamil memberi pesan penutup yang membuat kisah ini terasa sangat nyata dan mengena. Kisah Rizky adalah pelajaran bagi kita semua. Kekuatan terkuat yang dimiliki makhluk halus adalah memanfaatkan kelemahan hati manusia, kesedihan, kerinduan, atau dendam. Entitas itu tidak akan mampu masuk jika hati Rizky tidak dikuasai oleh kerinduan yang berlebihan
kepada ibunya. Jadi, jagalah hatimu, jangan biarkan kesedihan berlarut-larut menjadi pintu masuk bagi hal-hal yang tidak kasat mata. Kisah ini berakhir dengan realita yang pahit, tetapi melegakan. Rizky diselamatkan bukan hanya karena ruqyah, tetapi karena ia akhirnya mampu menerima realitas kematian dan memutus ikatan emosionalnya yang salah, membuktikan bahwa iman dan penerimaan adalah senjata paling ampuh melawan kengerian. Rizky akhirnya kembali ke rumah, diselamatkan bukan oleh kekuatan fisik, melainkan oleh penerimaan tulus dan kekuatan spiritual Ustadz Jamil yang berhasil mengusir entitas kuno itu. Ia belajar bahwa cinta sejati membebaskan, sementara kesedihan berlebihan hanyalah pintu gerbang menuju tipu daya kegelapan. Namun, di Dusun Seroja, warga selalu bertanya-tanya, apakah penjaga malam bermata merah itu benar-benar lenyap, ataukah ia hanya menunggu kelemahan hati manusia berikutnya untuk kembali membuka ikatan ke makam yang dingin. Ingatlah bahwa di dunia nyata, hati yang terluka adalah undangan paling tulus bagi hal-hal yang tidak kasat mata.